Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. An'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Isya, tarawih dan witir Masjid Miftahul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita tergolong daripada orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Adapun judul santapan rohani Ramadan malam yang ke-21 ini adalah meraih Lailatul Qadar. Meraih Lailatul Qadar. Inilah judul pada malam yang ke-21 Ramadan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat-sangat utama. Bulan yang sangat-sangat istimewa bagi kita umat Islam, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu keutamaan, salah satu keistimewaan yang ada di bulan Ramadan itu adalah yaitu 10 malam terakhir di bulan Ramadan yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Ini Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Maka Lailatul Qadar itu terdiri dari dua kata. Yang pertama ada Lailatun, ya. Yang kedua ada Al-Qadar. Apa artinya? Lailatun itu malam. Al-Qadar itu ada 3 makna Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa makna Al-Qadar yang pertama? Al-Qadar yang pertama bermakna dengan ketetapan. Maka 10 malam terakhir inilah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menetapkan kepada kita tentang setahun yang akan datang, perjalanan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik umur kita, baik rezeki kita, ataupun yang lain menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, itu Allah tentukan pada malam Lailatul Qadar. Yang kedua, Al-Qadar itu dengan makna kemuliaan. Maka 10 malam terakhir di bulan Ramadan itu ada sebuah kemuliaan. Apa kemuliaannya Pak Ustadz? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Ini dia. Yang pertama ketetapan Allah. Yang kedua itu ada artinya Al-Qadar dengan kemuliaan. Apa kemuliaannya? Di dalam malam itu ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti Bapak Ibu hitung aja berapa banyak itu Pak Ustadz tahunnya 1000 bulan itu. Setelah Ustadz hitung-hitung Bapak Ibu, 83 tahun 4 bulan Bapak Ibu. Ini dia. Nah, coba bayangkan, andai kata kita dapat satu malam saja dari Lailatul Qadar yang mulia tadi, sama dengan kita beribadah 83 tahun 4 bulan lamanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau Ustaz tanya kita, kira-kira Bapak Ibu sampai ndak besok umur awak 80? Ndak tahu Pak Ustaz. Kan wallahu a'lam bisawab. Sampai ndak besok umur awak 70? Ndak tahu. Kan sampai ndak besok umur awak 60? Ndak tahu. Jangankan 60 Pak Ustaz, jangankan 70, yang muda saja umurnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini aja sekarang Pak Ustaz baru sampai puluh umur, kaki lah sakit ya Pak ya. Pinggang. Ini puluh baru lah mulai banyak penyakit. Ya, asam urat, asam
Apa ibu? Apa penyakit awak kau? Sampai bulu kau? Ya, asam urat, asam lambung. Yang paling lama asam podeh Pak boleh lama. Kalau asam lambung tu bah, ya dibiarkan Pak Ustaz. Asam urat kalau lah bongkak lutut tu jempol tu tak dapat togak le Pak Ustaz. Mana paling lama? Yang paling enak adalah asam podeh Pak Ibu. Ini dia. Ya, Lailatul Qadar, ya, arti yang kedua dari qadar itu adalah kemuliaan. Yang ketiga apa? Yang ketiga, Al-Qadar bermakna dengan sempit Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka Lailatul Qadar tu malamnya sempit Pak Bu. Hanya 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Bukan dari awal Ramadan sampai 30 Ramadan malamnya, tidak. Tapi apa? Inilah kesempatan kita Bapak Ibu, bagaimana di 10 malam terakhir ini kita dapat meraih yang namanya malam Lailatul Qadar, waktu yang sempit, waktu yang mulia, malam ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita hamba-hambanya. Terutama kapan? Di malam-malam ganjil bulan Ramadan Pak Bu. Terutama 10 malam terakhir ganjilnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tapi jangan pula nanti ya kan yang ganjil datang ke masjidnya Pak Bu. 21 tibunya, 22 tak datang le Pak Ustaz, ya dah. Ya kan 23 datang ke masjid le. 24 tak nampak muka le Pak Ustaz. 25 datang le ya. 26 tak nampak le Pak Ustaz. Cuman ganjil aja. Artinya apa? Ya, sepakatlah ya para ulama tu apa Ibu yang dimuliakan Allah, bahwa jatuhnya itu ada yang di malam ganjil, ada yang milang di malam ke-27. Mana yang paling bagus? Fokus Pak Bu, 10 malam terakhir ini mari kita raih Lailatul Qadar tersebut. Dengan cara apa meraihnya Pak Ustaz? Yang pertama, perbanyaklah 10 malam terakhir itu dengan melakukan iktikaf. Kapan mulainya? Tadi malam 20 sampai nanti malam 29 atau 30 di Masjid Miftahul Jannah. Ada iktikaf Pak Bu? Alun le Pak Ustaz. Cari masjid sekitar kita ni. Ada Masjid Nurul Ikhwan, ada Babul Hasanah, kotak juga ada Raudatus Sholihin. Itu Bapak Ibu alhamdulillah 10 malam itu selalu melakukan iktikaf. Hadir kita di sana, datang kita ke sana jam 1 mulai Pak Ustaz. Sampai jam berapa nanti? Jam 4 subuh sahur bersama. Inilah yang kata Allah dalam Al-Quran itu apa? Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Apa yang Allah berikan? Malaikat-malaikat Allah tu Pak Bu akan turun kepada kita. Apa yang diberikannya? Memberikan rahmat kepada kita, memberikan kasih sayangnya kepada kita. Sampai kapan? Hatta matla'il fajr, sampai nanti terbit fajar. Insya Allah berlomba-lombalah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah untuk melakukan iktikaf 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Apa iktikaf malam kau Pak? Iyo Pak Ustaz. Di mana? Rencana nasi goreng muko tu Pak Ustaz. Itu iktikaf nama tu. Ya kan? Di mana iktikaf Pak? Sama kawan jana Pak Ustaz kedai kopi apa tu? Itu iktikaf nama tu. Ya, tempatnya Pak di masjid. Masjid jami, masjid yang dibuat untuk solat Jumat. Karena ada Pak Bu, ya, namanya masjid di kampung tu tapi tak dipakai orang tu solat Jumat, ada Pak Bu. Ya, jadi kalau ada seperti itu tak dianjurkan iktikaf di dalamnya. Lalu masjid seperti apa Pak Ustaz? Masjid yang dipakai oleh orang banyak melakukan ibadah solat Jumat. Ini yang pertama. Yang kedua Pak? Yang kedua, 10 malam terakhir kalau hendak mendapatkan malam Lailatul Qadar itu apa? Perbanyak yang namanya membaca Al-Quran Pak Bu. Dah, ibu-ibu kalau Ustaz tanya, malam ke-21 udah berapa juz Bu? Tak ada suaranya. Ibu, Bu, malam ke-21 udah berapa juz? Juz 20? 25, alhamdulillah. Bapak-bapak sampai malam 21 kalau berapa juz Pak? Tak ada suara doh Pak. Pak, ya sampai malam 21 berapa jus Pak? Oh kalau kami kok berjus-jus Pak Ustaz, enggak?
kan dah termasuklah juz nimar ya Pak ya. Itu dia Bapak Ibu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, masuklah juz nimar dalam tu dah. Ya, ini rugi Pak. Kalau di bulan Ramadan terutama 10 terakhir, carilah masjid yang ada tempat iktikafnya, perbanyak mulai dari jam 1 tadi ya, kita tahajud, kita witir, kita baca Al-Quran. Yang terakhir apa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah dengan niat hati yang baik, dengan niat hati yang ikhlas, insyaallah mudah-mudahan Pak Ustadz mulai malam 20 atau malam ini 21 saya akan pergi beriktikaf. Nawaitul iktikafa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala, sengaja aku beriktikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. InsyaAllah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah berikan kita yang namanya malam Lailatul Qadar. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kalau ciri-ciri orangnya Pak Ustadz yang mendapat Lailatul Qadar itu ada ketentuannya? Tak ada Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, jangan nanti dibilang pula Bapak tu nampaknya Pak Ustadz dapat dia malam Lailatul Qadar. Apa buktinya? Setiap dia lewat di depan pohon sujud tunduk pohon tu Pak Ustadz. Ada apa Ibu dimuliakan Allah? Ada. Beko ya boleh cek orang ada. Kan Bapak tu Lailatul Qadar dapat tu pasang apa? Setiap dia lewat depan pohon tunduk pohon tu Pak Ustadz. Ada. Kan nunduk pun tu ke dia, sujud pun tu ke dia. Itu ndak do Pak. Yang penting apa? Yang penting Pak Bu, bagaimana dapatnya Lailatul Qadar itu setelah Ramadan ini Pak, ada perubahan dalam diri kita. Ini penting tu Pak. Ya, ada peningkatan ibadah pada diri kita setelah selesainya bulan suci Ramadan, insyaallah. Kalau seperti itu orangnya ada perubahan, semakin rajin datang ke masjid, semakin rajin datang salat berjamaah, semakin rajin pula ibadah sosialnya kepada kita. Tandailah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan orang itu dapat perubahan dan insyaallah dapat Lailatul Qadar. Ini kadang-kadang terbalik Pak. Selama Ramadan rajinnya luar, Bapak Ibu maaf nih, selama Ramadan rajinnya luar biasa. Zuhur ke masjid, asar ke masjid, habis Ramadan habis Ramadan hilang ya Pak Ustaz. Nampak ni dah. Itu Bapak Ibu oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Berarti ibadahnya ibadah musiman Pak Bu. Dah ibadah musiman tu, musim ibadahnya hanya di bulan Ramadan saja. Tak dapat Lailatul Qadar. Cirinya insyaallah kita Bapak Ibu dimuliakan Allah, setelah Ramadan ramailah rumah Allah ini dengan ibadah, salat berjamaah, kita makin rajin membaca Al-Quran, dan jangan lupa Bapak Ibu selalu hidup berinfak dan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan Pak Bu ya, memberikan kita kesehatan, memberikan kita kekuatan fisik, sehingga di 10 malam terakhir kita bisa hadir ke masjid untuk beriktikaf, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Bisa kira-kira Pak Bu, bisa kira-kira kita iktikaf? Insyaallah. Tak perlu tiap malam ganjil aja ambil, silakan Pak Ibu dimuliakan Allah. Di situ kita benar-benar ya menyerahkan diri ini kepada Allah, mengingat segala dosa yang pernah kita lakukan kepada Allah. Mudah-mudahan insyaallah terbaik bagi diri kita, bahagia dunia dan juga bahagia nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dari ceramah ini dapatlah mendorong diri kita untuk lebih rajin lagi beramal ibadah, terutama 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan ya, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak panjang ceramah yang Ustaz sampaikan pada malam yang berbahagia ini, mudah-mudahan apa keutamaan, keistimewaan yang Allah berikan di bulan Ramadan itu semuanya ada kita dapatkan dan juga ada pada diri kita insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.